yang 8 orang lagi untuk segera bergabung supaya kita bisa melaksanakan perkuliahan dengan lancar karena abis ini saya juga sampai sore ada full agenda ya. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini di mana? Di rumah apa di kampus? Sepertinya masih pada di rumah ya. Teman-teman yang lain yang belum on cam, please be on cam supaya kita bisa saling melihat ya, saling mengecek satu sama lain, memastikan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Oke. Pagi hari ini kita akan lanjut ke pembahasan di mata kuliah kita yaitu leadership ya. Tapi hari ini kita akan mengaitkan leadership dengan eh, apa motivasi ya. Pekan lalu Anda sudah belajar kaitan antara leadership dengan organizational culture atau budaya organisasi ya. Yang kita tahu, budaya organisasi itu merupakan nilai, ya, nilai-nilai, norma yang dibangun oleh organisasi untuk menjadikan ciri khas ya dari organisasi tersebut mencapai tujuannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke motivasi. Nah, ini juga tidak kalah penting ya. Kalau kemarin kita berbicara tentang salah satu variabel dalam perilaku organisasi selain budaya organisasi, kepemimpinan, juga ada motivasi, ya. Dan ketika kita mengaitkan antara motivasi dengan kepemimpinan, jelas itu akan sangat berkaitan, terutama dalam konteks organisasi, ya. Kemarin teman-teman sudah banyaklah insight ya tentang apa itu kepemimpinan, kenapa kepemimpinan itu penting. Nah, sekarang dikaitkan dengan kepemimpinan sebagai pemicu atau pendorong yang dapat memotivasi anggota atau karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi fungsinya kepemimpinan di sini adalah sebagai mendorong ya, sebagai pendorong, sebagai motivator sehingga nanti kinerja karyawan akan meningkat gitu ya. Jadi kalau saya buatkan diagramnya teman-teman ya, kepemimpinan itu ada di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanannya panah ke kanan itu ada motivasi, kemudian panah lagi ke sebelah kanan, goalnya adalah kinerja karyawan dan komitmen karyawan itu goal utamanya ya. Nah, apa pemimpin yang efektif gitu ya tentu mempunyai kemampuan untuk memotivasi karyawannya dengan berbagai cara. Termasuk ya kemarin ciri-ciri pemimpin yang efektif itu mampu menjelaskan, mampu menginternalisasikan, mampu mensosialisasikan, mampu membuat visi yang jelas, yang inspiring, yang bisa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, ya. Nah, motivasi motivasi sendiri fungsinya maksudnya adalah kekuatan, ya, pendorong individu, pendorong atau pemimpin gitu ya, individu pemimpin untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan dan tentu perannya tadi sangat penting ya untuk meningkatkan produktivitas, keterlibatan, komitmen bahkan inovasi ya. Nah, apalagi dalam menghadapi tantangan ya di era serba modern, di era yang sangat segala sesuatu berubah dengan cepat. Ya, teknologi terus berkembang, persaingan antar organisasi juga semakin ketat, gitu ya. Kemarin disampaikan bahwa organisasi yang survive adalah organisasi yang mampu bersaing, ya, yang mampu bersaing dengan keunikannya, yang bisa survive dengan keunikannya. Nah, pemimpin yang seperti apa ya, yang bisa memotivasi karyawannya untuk mencapai organisasi yang adaptable tersebut, yang inovatif tersebut, gitu ya. Nah, dalam beberapa kajian buku ya yang sangat terkenal, salah satunya adalah Leadership
in organization, apakah itu UCL ya. Teman-teman nanti baca ya untuk memahami lebih mendalam tentang kepemimpinan dan perilaku organisasi lebih detail. Ada Robbins ya, ada Lutyens, yaitu bagus sekali untuk menambah insight kita. Baik, apa hari ini sudah siap presentasi kelompok berapa ya? Kelompok 7 ya? Kelompok 6. Kelompok 6, Mem. Oh, di sininya kelompok 7. Ini Jonathan bukan? Kelas Jonathan bukan? Bukan, Mem. Oh, salah buka. Ya udah. Kelompok 6. Sudah hadir semua presenternya? Sudah, Mem. Oke. Ya. Silahkan untuk memulai disiapkan terlebih dahulu share slide-nya. Oh, salah, salah, salah. Berarti saya salah ngasih. Ya Allah, sebentar, sebentar ini saya salah. Aduh, Cindy, Anda tidak kabari saya. Saya lupa ini, saya sudah ingatannya sudah kepemimpinan dan motivasi. Berarti ini Anda masih di budaya organisasi. Ya Allah, ini dari tadi saya ngobrol terus. Kenapa nggak ada yang interupsi? Coba. Saya keasikan kalau udah ngomong kepemimpinan. Ya Allah, Cindy mana Cindy? Ah, Iya, Mem. Cindy anak kenapa diam aja? Salah gitu dong. Interupsi, maaf gitu. Oh, jadi ini kelas yang kemarin di cancel ya, Sin? Iya, Mem. Oh, alah. Ya udah, sekarang saya ingin tanya dulu deh, karena fokus kita ke budaya organisasi, berarti Anda kan belum belum sempat dapat insight tentang budaya organisasi ya. Oke, kalau kepemimpinan, berbicara tentang kepemimpinan, teman-teman saya yakin udah khotam lah ya. Dalam setiap pembahasan presentasi kelompok itu diawali dengan what is leadership, definition of leadership, why is leadership important, dan itu sejak pertemuan pertama sudah banyak sekali dibahas ya. Jadi saya saya persepsikan Anda sudah khotam ya. Nah, sekarang kita masuk ke organizational culture atau budaya organisasi ya. Itu terdiri dari dua kata, budaya dan organisasi ya, perpaduan budaya. Nah, sebelum presenter memulai, saya ingin ini dulu ya, catch up dulu ya. Mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman ketika mendengar budaya organisasi. Kalau mendengar budaya kan sudah biasa, ya. Tetapi jika disandingkan dengan organisasi, kita jadi agak mikir dulu nih, kira-kira budaya organisasi itu berkaitan dengan apa. Tapi sebelum ke sana, saya ingin tanya terlebih dahulu, teman-teman. Ini di luar dari organisasi ya, boleh lingkungan, boleh keluarga, boleh pertemanan. Teman-teman, coba sebutkan contoh budaya yang ada di sekitar teman-teman. Apakah budaya di keluarga, apa budaya di lingkungan, atau budaya di kampus Anda gitu. Silahkan, siapa yang mau sharing dulu? Raise hand. Contoh ya, contoh budaya yang ada di sekitar teman-teman apa? Ayo, ya silakan Chandra Aditya. Oke, Mem, Hmm, izin menjawab ya, Mem. oke. Misalkan budaya di sekitar kita, misalkan di rumah itu budayanya ada yang namanya kerja bakti. Nah, itu kan juga Hmm. budaya, Mem. Itu sih, Nah, Mem, kalau sekitar kita. oke. Anda emang terbiasa melakukan kerja bakti di rumah? Iya, Mem. Jadi misalkan eh nggak kerja bakti doang sih. Misalkan ada yang mau pindah-pindahan atau ada yang beli barang itu di sekitar rumah saya tuh suka banget bantu-bantuin. Misalkan Oh. barangnya berat tuh langsung dibantuin gitu, Mem. Keren, keren. Oke, jadi menurut Muhammad Chandra, budaya yang dia lihat di rumah ataupun di sekitar adalah kerja bakti, bantu-bantu gitu ya. Oke, bagus sekali. Yang em, sekarang barangkali empatisme kayak begitu tuh masih apa? Maksudnya udah mulai berkurang ya. Apalagi orang-orang yang tinggal di perumahan-perumahan yang pagarnya tinggi-tinggi gitu ya, yang individualisme itu menjadi sebuah apa coba Chandra, kalau kita misalnya ngeliat
ada orang yang keberatan bawa barang, tiba-tiba datang orang yang bantuin yang enggak sama sekali dikenal misalnya, terus bantuin. Teman-teman ngelihatnya is something beautiful, so sweet gitu ya. Eh, ya, kelihatannya tuh so sweet gitu ya. Oke, thank you so much ya, Chandra. Yang lain, ayo, teman-teman yang Putri gimana? Budaya apa lagi? Ya, silakan Ike Nurjana. Sebelumnya mohon maaf, Mem. Saya izin afim karena terkendala sinyal. Oke. Budaya yang paling menonjol di sekitar lingkungan saya biasanya itu bahasa daerah sih, Mem. Hmm, kayak gimana? Kayak, Anda ada apa bahasa? Anda daerah mana? saya kan sebagai anak rantau di sini, Hmm, dari mana kayak Anda? saya dari Jawa Tengah, Mem. Oke. Iya, Terus tinggal di jadi mana? di Rawamangun aja sih, Mem. Jadi kayak, oh banyak juga ya di Jakarta orang-orang rantau yang lainnya ada dari Padang, dari Sunda gitu sih, Mem. Hmm, Gitu. campur-campur gitu ya. Iya, Dengan berbagai ragam budaya bahasa mereka gitu ya. iya Nah, betul. Anda ngelihatnya mereka rukun atau saling bercekcok gitu atau gimana? Oh, Rukun sih, Mem. oh, tetap Kayak nggak rukun. saling kenal tapi kadang senyum gitu. Oh iya iya keren ya. Iya, Alhamdulillah. Oke, thank you so much ya Ike ya. thank you, Mem. Sama-sama. Ini apa itulah Indonesia ya. Jadi memang kalau bicara budaya, sedikit sekali orang yang concern tentang budaya ini, apalagi tentang budaya kita ya, budaya Indonesia yang justru semakin ke sini tuh semakin menipis gitu ya. Kadang pendidikan di kita tuh apa terlalu fokus kepada kognisi ya, kepada materi gitu ya, sementara budaya-budaya yang ada di sekitar kita yang bagus gitu ya, hal-hal yang baik yang sebenarnya bisa ditularkan kepada semua orang itu dianggapnya sesuatu hal yang sebelah mata lah dianggapnya. Nah, teman-teman, mencontoh pada apa yang tadi disampaikan oleh Chandra dan Ike, sekarang kita bisa mengambil kesimpulan ya, kira-kira budaya itu apa? Sesuatu yang apa budaya itu? Nah, oke, jadi kira-kira apa kata kuncinya kalau kita ngomongin budaya? Ada yang tahu? Ciri khas. Ciri khas. Oke, Ranita, apa lagi? Kebiasaan. Kebiasaan, Kebiasaan. Oke, what else? tradisi. Tradisi. Oke. Do you think budaya is something good? Atau ada juga yang negatif? Ada ya? Mungkin ada mem yang Hmm. Oke, ya. Oke. Nah, nanti teman-teman presenter akan lebih detail ya menggali apa itu budaya dalam konteks organisasi ya. Karena organisasi itu sekali lagi adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, gimana ngatur organisasi? Gimana ngatur orang-orang yang banyak yang mempunyai tujuan bersama dan di dalamnya harus ada budaya gitu ya. Maka dari itu di pertemuan kali ini saya ralat ya, hari ini kita akan fokus ke kaitan antara kepemimpinan dengan budaya organisasi, sejauh mana urgensi atau pentingnya kepemimpinan itu dalam menciptakan budaya organisasi yang positif. Oke, sudah hadir presenter kita pagi ini siapa saja? Ada saya, Chandra, Luis, dan juga Isan, Mem. Oke, sudah ready ya? Oke, sudah on cam, Ranita? Ranita Rosaria itu ya? Iya, betul, Mem. Oke. Ihsan Adin sudah on cam? Sudah, Mem. Oke, Muhammad Chandra. Hadir mem. Oke, Louis Yuf. Sudah, Mem. Oke, time is yours. Go. Oke, sebelumnya selamat pagi, Mem Susan dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 6, Program Studi Administrasi Perkantoran Digital kelas B, Angkatan 2023, izin memaparkan materi kami
yakni terkait kepemimpinan dan juga budaya organisasi. Nah, sebelum itu berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok nama yang pertama ada saya, lalu ada Ihsan, ada Chandra, dan juga ada Luis. Ranita wajahnya kelihatan dong. Saya kan jadi nggak kelihatan wajah. Anda udah cantik. Nah, face-nya kelihatan. Oke, untuk materi terkait pengertian dan juga konsep kepemimpinan akan dijelaskan oleh rekan kelompok 6 yang lainnya. Kepada rekan kelompok 6 yang lainnya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ranita dan juga Mas Susan atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pertama mengenai pengertian dan juga konsep dari kepemimpinan. Boleh di next slide? Yang pertama adalah pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan ataupun seni untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi atau kelompok. Tapi di sini mempengaruhi dan juga memotivasi itu pasti dalam hal yang positif ya buat mencapai tujuan bersama tersebut. Nah, dalam konteks organisasi, kepemimpinan itu mencakup kemampuan untuk memberikan arahan, menyelesaikan masalah, dan menginspirasi anggota tim agar berperan aktif dalam mencapai visi dan juga misi yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Kepemimpinan ini tidak hanya berkaitan dengan posisi ataupun jabatan, tapi lebih kepada keterampilan dan sikap dalam mempengaruhi orang lain. Boleh di next slide. Selanjutnya adalah fungsi dan juga peran kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama itu adalah memberikan arahan. Setiap pemimpin tuh pasti menetapkan tujuan dan juga strategi organisasi. Sehingga anggota tim memiliki panduan dalam bekerja ataupun mereka tuh bekerja dengan terarah dan juga terstruktur. Nah, yang kedua itu adalah pengambilan keputusan. Pemimpin bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang penting baik dalam jangka pendek maupun panjang yang berpengaruh pada perkembangan organisasi. Yang ketiga, itu adalah memotivasi dan juga menginspirasi. Seorang pemimpin itu harus mampu menginspirasi anggota tim, memberikan semangat, dan juga mendukung mereka dalam menghadapi tantangan. Dan next slide. Yang keempat itu adalah mengawasi dan juga mengontrol. Pemimpin perlu memastikan semua berjalan sesuai rencana dan mengambil tindakan jika ada deviasi dari tujuan. Dan yang kelima adalah membangun tim dan budaya organisasi. Pemimpin memainkan peran penting dalam membangun kerja tim yang solid dan juga membentuk budaya organisasi yang positif, sehingga tujuan-tujuan yang ada dalam organisasi tersebut itu dapat tercapai dengan lancar dan juga uh, tercipta kerjasama tim yang solid dan juga kompak. Gitu. Dan next slide. Nah, selanjutnya itu adalah gaya-gaya kepemimpinan. Tapi di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan juga kekurangannya. Yang pertama itu gaya kepemimpinan otoriter, yang dimana kelebihannya itu dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat, karena pemimpin mengambil keputusan tanpa banyak melibatkan anggota tim. Hal ini juga cocok dalam struktur hierarkis dan juga yang kuat. Namun kekurangannya adalah membatasi kreativitas dan inisiatif anggota tim yang dapat menimbulkan ketidakpuasan karena kurangnya keterlibatan mereka. Jadi di sini tuh pemimpinan itu mengambil keputusan yang cepat. Jadi para anggota tim itu kurang berpartisipasi ataupun kurang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, yang kedua itu adalah meningkatkan motivasi dan juga kepuasan kerja. Tapi kekurangannya itu adalah proses pengambilan keputusan yang lebih lambat dan juga potensi konflik yang tidak dikelola dengan baik. Nah, di sini kesepakatan dari anggota-anggota tim yang lain ya, makanya keputusannya yang diambil itu lebih lambat dan juga konflik yang dikelola lebih baik karena banyaknya pendapat dari anggota-anggota tim. Jadi ada pasti ada perbedaan pendapat yang itu membuat terjadi beberapa sedikit konflik gitu. Nah, boleh next slide. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu kelebihannya memberikan kebebasan kepada anggota tim untuk berkreasi dan juga bekerja mandiri, yang cocok bagi mereka yang sudah berpengalaman. Namun
berpengalaman serta berisiko menggunakan kolaborasi dan produktivitas. Gaya kepemimpinannya itu sebenarnya cocok buat mereka yang udah berpengalaman, tapi gaya kepemimpinannya itu nggak cocok kalau misalkan buat anggota yang baru ataupun yang kurang berpengalaman, karena pasti ada banyak kebingungan gitu. Nah, yang keempat itu adalah gaya kepemimpinan yang adaptif. Nah, kelebihan ini tuh memungkinkan pemimpin menyesuaikan pendekatan berdasarkan situasi dan kebutuhan tim, sehingga membantu merespons perubahan dengan lebih baik. Nah, kekurangannya itu membutuhkan keterampilan tinggi agar efektif dan bisa membingungkan anggota jika pendekatan sering berubah tanpa kejelasan. Nah, gaya kepemimpinan itu menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di organisasi tersebut dan juga sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Tapi kekurangannya itu bisa membuat kebingungan gitu karena pendekatannya tuh seringkali berubah-ubah. Nah, boleh next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepada rekan saya dipersilakan. Oke, untuk slide selanjutnya ada pengertian dan konsep budaya organisasi. Boleh tolong di next slide. Di sini terdapat beberapa pengertian budaya organisasi dari beberapa para ahli. Yang pertama dari Edgar Schein, menyatakan bahwa budaya organisasi adalah sistem yang menyeluruh dari keyakinan, norma, dan nilai yang diterima oleh anggota suatu organisasi yang menentukan bagaimana organisasi tersebut berperilaku. Dua dari Denison. Denison ini menyatakan bahwa budaya organisasi adalah kumpulan dari keyakinan, norma, dan nilai yang diterima oleh anggota suatu organisasi dan yang menentukan bagaimana organisasi tersebut berperilaku. Ketiga dari Kotter dan Haskett menyatakan bahwa budaya organisasi adalah keseluruhan dari kepercayaan, norma, sikap, dan praktik-praktik yang melekat pada suatu organisasi dan yang membedakannya dari organisasi lain. Boleh di next slide. Selanjutnya ada dari Peters dan Waterman menyatakan bahwa budaya organisasi adalah keseluruhan dari nilai-nilai tradisi dan keyakinan yang menentukan bagaimana organisasi tersebut bekerja dan mencapai tujuan. Yang kelima dari Deal dan Kennedy menyatakan bahwa organisasi adalah keseluruhan dari sistem keyakinan, norma, dan nilai yang diterima oleh anggota suatu organisasi yang menentukan bagaimana organisasi tersebut berperilaku dan mencapai tujuannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa budaya organisasi adalah nilai dan norma yang membentuk perilaku serta interaksi anggota dalam menghadapi tantangan dan adaptasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada elemen-elemen budaya organisasi. Yang pertama ada nilai dan kepercayaan. Nilai dan kepercayaan ini adalah nilai organisasi yang berfungsi sebagai landasan perilaku dan pengambilan keputusan dalam organisasi menurut Siregar pada tahun 2020. Kepercayaan ini membentuk dasar perilaku keputusan dan interaksi di dalam organisasi. Kedua, ada norma dan aturan. Norma yang tidak tertulis seringkali membentuk interaksi sosial dan perilaku anggota organisasi. Aturan ini seringkali bersifat informal namun sangat mempengaruhi interaksi sosial dan perilaku individu dalam organisasi. Ketiga, ada simbol dan ritual. Simbol dan ritual organisasi memperkuat identitas dan rasa kebersamaan antar anggota. Hal tersebut dapat mencerminkan identitas dan tradisi organisasi yang menguatkan rasa kebersamaan dan kesatuan. Keempat, ada bahasa dan cerita. Bahasa sehari-hari dan cerita yang diwariskan membantu menanamkan nilai-nilai budaya organisasi. Ini mengandung nilai-nilai yang memperkuat budaya dan memperkenalkan generasi baru pada identitas organisasi. Kelima, strukturisasi. Strukturisasi ini adalah struktur kekuasaan dalam organisasi yang menggambarkan distribusi wewenang dan bagaimana budaya dipertahankan. Pemimpin memiliki peran penting dalam membentuk dan mempertahankan budaya organisasi. Boleh tolong di next slide. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor pembentuk budaya organisasi. Yang pertama itu nilai.
Nilai adalah prinsip utama yang dianggap penting dan dipegang teguh oleh organisasi. Nilai-nilai seperti integritas, inovasi, dan kolaborasi menjadi pedoman perilaku dan keputusan anggotanya. Dengan nilai yang kuat dan diterapkan secara konsisten, organisasi memiliki dasar budaya yang stabil, memberi panduan jelas tentang harapan dan standar perilaku. Selanjutnya kedua ada keyakinan. Keyakinan adalah pandangan yang dianut anggota mengenai apa yang dianggap benar dan penting dalam organisasi. Ini mencakup persepsi tentang cara mencapai tujuan dan kepercayaan terhadap etika kerja. Keyakinan ini mempengaruhi cara anggota bekerja dan berkolaborasi baik secara individu maupun dalam tim. Selanjutnya ada efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi ini mengukur sejauh mana organisasi mencapai tujuan dengan efisien dan produktif. Budaya yang berfokus pada efektivitas mendorong anggota untuk bekerja produktif serta mendukung pencapaian tujuan bersama. Efektivitas ini tergantung pada pengaturan sumber daya, pengelolaan waktu, dan motivasi anggota. Yang keempat ada iklim organisasi. Iklim organisasi adalah persepsi anggota terhadap lingkungan kerja, mencakup aspek fisik dan psikologis seperti keterbukaan, komunikasi, dan dukungan dari pemimpin. Iklim yang positif membuat anggota merasa nyaman dan dihargai, meningkatkan motivasi dan produktivitas. Sebaliknya, iklim yang negatif dapat menimbulkan kecemasan dan menurunkan semangat kerja. Tolong di next slide. Nah, faktor-faktor tersebut kemudian mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama itu kepemimpinan. Pemimpin memiliki peran besar dalam membentuk budaya organisasi dengan mempengaruhi perilaku anggota dan mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan bersama melalui visi dan komunikasi yang efektif. Dua, tata nilai. Tata nilai adalah prinsip yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Nilai-nilai ini membentuk identitas organisasi dan membedakannya dari organisasi lain, serta memberi arah bagi seluruh anggota dalam berperilaku. Ketiga, motivasi. Motivasi adalah dorongan yang mendorong anggota organisasi untuk bekerja dengan penuh semangat. Motivasi yang baik akan membuat anggota berusaha mencapai tujuan organisasi dan tujuan pribadi mereka secara maksimal. Boleh tolong di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah urgensi budaya dan organisasi dalam kepemimpinan. Boleh dengan slide. Nah, urgensi budaya organisasi dalam kepemimpinan itu yang pertama ada membentuk identitas dan juga citra organisasi. Nah, budaya organisasi menciptakan identitas yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lain. Pemimpin yang efektif memahami bahwa budaya yang kuat dan positif akan mendapatkan citra yang baik di mata publik. Nilai dan calon karyawan. Ketika pemimpin mempromosikan nilai-nilai yang sejalan dengan budaya yang diinginkan, mereka membantu organisasi untuk dikenal sebagai tempat kerja yang berkualitas dan juga kredibel. Nah, yang kedua itu adalah meningkatkan keterlibatan dan kepuasan anggota. Budaya organisasi yang sehat dan mendukung akan menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa dihargai dan juga didukung. Pemimpin memiliki peran penting dalam membangun budaya yang mengutamakan keterbukaan, kolaborasi, dan juga penghargaan terhadap kontribusi karyawan. Ketika karyawan merasa terlibat dan memiliki peran dalam organisasi, kepuasan dan loyalitas mereka menjadi meningkat. Yang ketiga itu adalah membantu pemimpin mengelola perubahan. Dalam dunia bisnis yang dinamis, organisasi seringkali perlu beradaptasi dengan perubahan.
Budaya organisasi yang kuat dapat membantu memimpin mengelola proses perubahan dengan lebih efektif. Pemimpin yang memahami dan menghargai budaya organisasi dapat lebih mudah mengkomunikasikan dan menerapkan perubahan karena nilai-nilai budaya yang kuat dapat menumbuhkan rasa percaya dari antara anggota-anggota organisasi yang lain. Go next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang karena tadi udah ngebahas berbagai macam tentang kepemimpinan dan juga budaya organisasi, nah kita mau ngebahas tentang indikator dari budaya organisasi itu sendiri. Nah, jadi dari indikator ini sebenarnya kita bisa dapat insight kalau nggak semua kebiasaan itu bisa disebut budaya ya. Jadi ada tahapan tertentunya. Karena suatu organisasi ini emang membutuhkan analisis pada indikator-indikator budaya-budaya organisasi untuk mengetahui apa saja dan seperti apa budaya yang ingin atau telah diterapkan pada suatu organisasi tersebut. Nah, indikator-indikator budaya ini dapat diambil dari karakteristik atau dimensi budaya organisasi itu sendiri. Ini ada contoh dimensi dan juga indikatornya yang kita ambil dari Robbins dalam Sudarmanto 2014 halaman 171. Jadi yang dimensi yang pertama itu tentang inovasi dan juga pengambilan resiko. Nah, indikatornya itu tentang dorongan untuk melakukan inovasi dan juga dorongan terhadap tantangan gitu. Nah, dimensi yang kedua ini berbicara tentang perhatian secara detail. Indikatornya terkait karyawan yang bekerja dengan teliti, terus juga tugas yang diberikan terperinci gitu. Nah, dimensi yang ketiga membahas tentang orientasi hasil. Jadi indikator ini karyawan sendiri itu atau anggota organisasinya itu emang dituntut untuk bekerja keras, terus juga dituntut agar lebih berkualitas. Nah, dimensi yang keempat terkait orientasi tim. Indikatornya kurang lebih nggak jauh-jauh dari saling menghargai dan juga kerjasama dalam tim. Nah, dimensi yang kelima tentang keagresifan. Indikatornya sendiri itu tentang saling berkompetensi, jadi seberapa jauh anggota organisasi tersebut punya daya saing atau daya ingin berkompetisi, terus juga yang kedua bekerja dengan cepat dan efisien. Nah, dimensi yang terakhir ini berbicara tentang kemantapan. Jadi, indikatornya sendiri itu mencakup yang pertama, bekerja sesuai prosedur, dan juga yang kedua, melakukan supervisi pekerjaan. Selanjutnya ada tentang kepemimpinan dan isu global budaya organisasi yang akan dijelaskan oleh rekan kami yang lainnya. Oke, selanjutnya ada kepemimpinan dan isu global budaya organisasi. Boleh di next. Next. Nah, kepemimpinan dan isu global dalam budaya organisasi sangat berhubungan erat ya, terutama dalam dunia bisnis yang semakin terhubung secara internasional. Pemimpin memiliki peran krusial dalam membentuk, memperkuat, atau mengubah budaya organisasi dengan menetapkan visi nilai dan tujuan sebagai panduan bersama. Nah, kepemimpinan yang adaptif menjadi semakin penting, terutama untuk menciptakan budaya organisasi yang fleksibel, inovatif, dan inklusif. Di tingkat global, budaya organisasi menghadapi tantangan besar nih, terutama dalam hal keberagaman dan inklusi. Globalisasi membawa individu dari berbagai latar belakang budaya ke dalam satu lingkungan kerja, sehingga organisasi perlu mengembangkan budaya yang inklusif dan harmonis. Selain itu, tuntutan akan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab secara sosial semakin meningkat. Budaya organisasi yang mendukung kebijakan berkelanjutan menjadi sangat penting di era ini. Di samping adaptasi terhadap perubahan teknologi yang mengubah cara kerja tanpa meninggalkan nilai-nilai inti organisasi. Next. Nah, pemimpin yang efektif dalam menghadapi tantangan global biasanya memiliki keterampilan komunikasi lintas budaya yang baik, fleksibel dalam pendekatan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan dinamis di pasar global. Mereka juga menerapkan gaya kepemimpinan yang
transformasional yang bersifat inspiratif, visioner, dan proaktif, yang mendorong perubahan budaya organisasi menjadi lebih responsif terhadap isu-isu global. Pemimpin yang memahami pentingnya budaya organisasi dalam konteks global akan lebih mampu mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis yang semakin terhubung. Next. Nah, yang selanjutnya ada korelasi antara kepemimpinan dan budaya organisasi. Nah, di sini ada tiga, yaitu yang pertama pengaruh gaya kepemimpinan terhadap budaya organisasi. Gaya kepemimpinan yang berbeda akan menghasilkan budaya organisasi yang berbeda. Korelasi antara pengaruh gaya kepemimpinan terhadap budaya organisasi merujuk pada hubungan timbal balik di mana gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin dapat membentuk atau mengubah budaya yang ada di dalam organisasi. Lalu yang kedua ada peran kepemimpinan dalam membangun budaya organisasi. Pemimpin memiliki peran utama dalam menetapkan nilai, norma, dan perilaku yang diinginkan dalam organisasi melalui contoh, putusan, serta komunikasi mereka. Korelasi antara peran kepemimpinan dalam membangun budaya organisasi merujuk pada hubungan saling mempengaruhi antara tindakan dan peran yang diambil oleh pemimpin dengan pembentukan dan penguatan budaya organisasi. Lalu yang terakhir ada dampak budaya organisasi terhadap kinerja pemimpin. Budaya organisasi yang kuat dan positif dapat mendukung pemimpin dalam membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan komunikasi, serta memperkuat hubungan dengan anggota tim, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pemimpin. Sebaliknya, budaya yang lemah atau negatif dapat menghambat kinerja pemimpin. Boleh di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sampailah kita ke akhir pembahasan dari materi kepemimpinan dan budaya organisasi, yaitu terkait kesimpulan dan saran. Nah, jadi dari sekian banyak materi yang udah cukup lumayan banyak ya yang dipaparin sama teman-teman kelompok 6, kita bisa tarik kesimpulan nih kalau kepemimpinan yang efektif ini merupakan faktor yang emang krusial dalam membangun budaya organisasi yang produktif dan harmonis. Itu kenapa pas di awal tadi kita juga sempat ngebahas lagi tentang gaya kepemimpinan yang sebenarnya sebelumnya udah dibahas sama kelompok lain gitu. Jadi untuk mereview ulang aja sebenarnya. Nah, terus dari sini tuh pemimpin tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan arah dan juga membuat keputusan, tetapi mereka juga nih berperan gitu dalam menciptakan lingkungan yang emang memotivasi dan juga mendukung seluruh anggota organisasinya kayak gitu. Nah, setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan juga kekurangan yang dapat mempengaruhi dinamika tim dan hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, kemampuan seorang pemimpin untuk beradaptasi dengan kebutuhan tim dan situasi sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, sarannya yang bisa kami sajikan di sini yaitu terkait demi meningkatkan efektivitas kepemimpinan dalam suatu organisasi, disarankan agar pemimpin lebih berfokus pada pengembangan keterampilan interpersonal dan adaptabilitas para anggotanya kayak gitu. Sehingga nantinya organisasi tersebut tuh mampu menerapkan atau pemimpin tersebut tuh dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan kondisi organisasi dan juga kondisi anggotanya. Selain itu, pelatihan juga oke banget nih kalau dilakukan secara rutin dan juga evaluasi dilakukan secara rutin terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan nantinya bakal sangat berguna dalam meningkatkan keterampilan kepemimpinan serta memastikan bahwa budaya organisasi yang diinginkan nih relevan atau reliable dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan.
Oke, di sini udah banyak banget yang recent dan nyangka ternyata teman-teman se-excited itu di pemaparan kelompok kita. Oke, mungkin boleh langsung aja. Di sini yang pertama yang recent ada Ruth dan Nayanti. Kepada Ruth, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Ruth Damayanti dari kelompok 3, izin bertanya. Kan tahun 2020 kemarin kan kita menghadapi tantangan isu global yaitu COVID-19 kan. Nah, eh, pertanyaan saya adalah ada nggak sih pengaruh dari COVID-19 ini terhadap budaya organisasi? Apakah pertanyaan saya jelas? Cukup jelas. Mungkin nanti juga boleh dibantu ya Ruth diketik pertanyaannya di grup. Terima kasih sebelumnya. Oke, Oke. next di sini ada Cindy. Kepada Cindy, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih Ranita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Aulia. Saya izin bertanya, sekarang kan kita ada di masa yang perkembangan teknologi dan digitalisasi itu cukup besar ya. Nah, menurut kalian tuh hal ini mempengaruhi budaya organisasi nggak sih di era sekarang ini? Itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Cindy atas pertanyaannya. Nanti sama ya kayak Ruth, minta tolong diketik juga di grup kelas pertanyaannya. Oke, next boleh di sini ada Nara. Kepada Nara, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih kelompok penyaji atas kesempatannya. Izin bertanya terkait materi yang udah dijelasin sebelumnya. Pertanyaannya itu, kira-kira menurut kalian apa sih tantangan terbesar yang dihadapi sama seorang pemimpin dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan si organisasi dan juga kebutuhan karyawannya, terutama dalam konteks budaya organisasi yang kuat. Kira-kira gimana cara seorang pemimpin itu bisa mengatasi konflik yang muncul akibat ketidakseimbangan tersebut? Kira-kira udah jelas belum pertanyaannya? Cukup jelas. Tapi sama ya Nara minta tolong bantu ketik nanti di grup kelas. Terima kasih sebelumnya. Oke, di sini penanya terakhir ada Nazar. Pada Nazar, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya tadi kan sosok pemimpin itu berperan penting untuk menciptakan suatu budaya organisasi. Nah, pertanyaannya bagaimana jika budaya yang seharusnya diganti itu ternyata budaya yang memang sudah ada dari dulu dan bahkan seorang pemimpin pun masih kurang cukup untuk merubah budaya tersebut. Apakah sudah jelas? Sudah jelas Nazar. Terima kasih. Nanti juga tetap ya minta tolong dibantu ketik juga pertanyaan di grup. Terima kasih. Mungkin dari kelompok kami izin meminta waktu sebentar kepada Cindy ataupun Mem Susan untuk berdiskusi terkait jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Terima kasih.
Izin jawab pertanyaan dari Ruth Damayanti. Sebentar, maaf, kameranya mati. Jadi pertanyaannya tadi, pandemi COVID-19 itu berpengaruh atau berdampak nggak sih sama budaya organisasi? Budaya COVID-19 ini tuh berdampak banget buat budaya organisasi. Berikut adalah salah lima dari pengaruh-pengaruh yang terjadi akibat COVID-19. Yang pertama itu ada adaptasi ke sistem kerja jarak jauh. Kayak gini nih, kita kan Zoom ya. Dulu tuh mana aja sih kayak Zoom-Zoom gini. Zoom-Zoom kayak gini tuh adanya waktu dari COVID-19. Jadi banyak juga rapat ataupun eh, diskusi yang make Zoom ataupun Google Meet. Jadi jarak jauh gitu. Yang kedua itu ada peningkatan fokus dan juga kesejahteraan pada karyawan. Nah, waktu pandemi itu kan banyak gejolak-gejolak kehidupan ya. Gejolak-gejolak kehidupan yang membuat mental itu geser atau nggak fisik itu capek. Nah, karena itu organisasi itu jadi lebih meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan mental dan juga kesejahteraan dari karyawan agar organisasi itu tetap berjalan. Nah, terus ada juga peningkatan inovasi dan fleksibilitas. Nah, di peningkatan inovasi dan fleksibilitas ini tuh pasti sebenarnya tuh setiap tahun tuh pasti ada ya inovasi dan juga fleksibilitas. Tapi di COVID-19 ini tuh pasti harus ada inovasi ataupun juga fleksibilitas dengan situasi yang terjadi di COVID-19 tersebut. Misalkan kayak membuka ide-ide terbaru untuk keberlangsungan organisasinya, ataupun mengadopsi pendekatan eksperimental untuk menemukan cara-cara baru untuk menjalankan organisasi tersebut. Nah, yang ketiga itu ada penguatan nilai dan juga misi organisasi yang dimana organisasi ini ditantang untuk tetap bertahan di tengah badai COVID-19, di tengah banyak anggota yang mungkin merasa itu adalah titik terendah dalam hidupnya. Tapi organisasi ini tuh di, di ditempa gitu kayak kesolidaritasannya, kekompakannya jadi gitu. Nah, yang kelima itu ada perubahan struktur dan hierarki. Jadi di sini tuh organisasi nggak banyak sih, tapi ada yang menerapkan struktur yang lebih datar untuk meningkatkan efisiensi dan juga mempercepat pengambilan keputusan di situasi yang serba tidak pasti gitu. Apakah sudah terjawab, Ruth Damayanti? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, Terima kasih izin juga. menambahkan ya. Nah, tentu ya teman-teman ketika COVID-19 sudah datang ya dan hampir semua organisasi bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia harus merubah haluan gitu ya bagaimana mereka bisa tetap survive. Ada banyak sekali ya contoh-contoh bagaimana budaya organisasi di setiap perusahaan atau organisasi itu berubah ya seiring dengan pengaruh COVID-19. Nah, tadi betul sekali saat ini ya ketika sudah terjadi bencana yang mendunia seperti COVID-19 ya, fokus organisasi terhadap work-life balance ya. Isu tentang bekerja dengan penuh keseimbangan ya work life balance WLB atau WLB work life balance itu setiap organisasi sangat mengutamakan hal itu ya salah satunya adalah dengan misalnya tidak mempush gitu ya tidak mempush karyawan dengan deadline yang sangat ketat, kemudian jam kerja juga betul dibuat lebih fleksibel gitu ya. Orang bisa bekerja dengan menggunakan flexible time, bisa di mana saja, bisa kapan saja gitu ya. Tidak ada tuntutan harus datang on the spot misalnya dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, hal seperti itu sangat berbeda jauh ketika sebelum datangnya COVID ya. Bahkan teman-teman di UNJ sendiri nih ya, di instansi Anda, di kalangan dosen dan karyawan, ketika COVID sudah berjalan gitu ya, kami ada kebijakan dari pihak rektor bahwa dosen itu bisa 8 kali melaksanakan flexible time ya. Mereka tidak
diperkenankan untuk tidak datang ke kampus, tapi mengerjakannya di mana, misalnya ya, di luar kota atau dimanapun, sesuai dengan tupoksinya tugas mereka, gitu ya, itu bisa dengan 8 kali, termasuk juga dengan tendik, gitu ya, seperti itu. Nah, itu adalah imbas-imbas, contoh-contoh kecil nyata dari budaya organisasi yang ada setelah munculnya COVID. Cuman teman-teman hati-hati, kita jangan kejebak dengan adanya sistem ya. Sistem organisasi dengan budaya organisasi itu beda. Nah, memang eh, apa rentan sekali, eh, hampir mirip gitu ya antara sistem organisasi dengan budaya organisasi, tapi tetap berbeda. Ya, artinya kalau sistem organisasi itu dia lebih fokus kepada prosedural, kebijakan gitu ya, sementara budaya organisasi itu fokus pada bagaimana membangun kebiasaan gitu ya, termasuk itu tadi work life balance tadi ya. Jadi organisasi sekarang tidak fokus mempush up kerja untuk ayo tingkatkan kinerja gitu kan, harus komit, harus loyal, enggak, tapi juga bagaimana memfasilitasi supaya mereka komit, mereka supaya tenang dalam bekerja gitu ya, misalnya dengan morning meeting gitu ya, budaya sapa pagi, budaya apel pagi, budaya olahraga pagi gitu ya. Nah, itu apa imbas daripada COVID, dan tentu masih banyak lagi ya budaya-budaya melek info, betul tadi, inovasi ya yang membaurkan antara kebutuhan tentang teknologi ya dalam proses bekerja di semua level gitu ya. Oke, itu saja tambahannya. Terima kasih. Silahkan. Oke, baik, terima kasih atas tambahannya. Saya izin menjawab terkait pertanyaan dari Cindy ya. Nah, Cindy, pertanyaannya gimana sih teknologi dan digitalisasi mempengaruhi budaya organisasi di era modern ini? Nah, sebenarnya pertanyaannya ini tadi udah kejawab ya harusnya, tapi nggak apa-apa kita jelasin lagi. Nah, teknologi dan digitalisasi ini benar-benar mempengaruhi budaya organisasi di era modern. Nah, salah satu perubahan utamanya adalah peningkatan fleksibilitas kerja ya, yang tadi, dimana sekarang ini kerja tuh nggak harus di kantor, kayak di mana aja tuh bisa, jadi fleksibel gitu ya. Budaya kerja yang sebelumnya mengandalkan kehadiran fisik, sekarang fokus sama hasil sama produktivitas. Jadi sekarang tuh banyak perusahaan yang mulai menerapkan hybrid gitu ya, kerja jarak jauh. Nah, teknologi juga mengubah cara komunikasi dan kolaborasi, membuat interaksi lebih cepat dan lintas lokasi. Misalnya kayak gini melalui Zoom, WA, dan lain sebagainya. Hal ini eh, tentu sangat mempengaruhi budaya organisasi gitu, Cindy. Apa terjawab? Terjawab. Terima kasih, Chandra. Oke. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nara. Sebelumnya terima kasih Nara atas pertanyaannya. Di sini saya mau ngejelasin tentang apa sih tantangan terbesar seorang pemimpin dalam memenuhi kebutuhan organisasi dan karyawan. Tantangan terbesarnya adalah ya menjaga agar keduanya tetap seimbang. Di organisasi ini perlu mencapai target, tapi karyawan juga perlu merasa nyaman dan dihargai. Biasanya untuk mengatasi masalah seperti ini yang sering muncul, pemimpin tuh atau seorang pimpinan harus bisa yang pertama mendengarkan karyawannya.
Jadi seorang pimpinan tuh harus memahami kebutuhan dan keluhan mereka agar merasa didengarkan. Dengan memahami aspirasi dan kekhawatiran karyawan dengan terbuka, itu menunjukkan bahwa penghargaan pada kebutuhan mereka tuh harus dipenuhi. Yang kedua, itu harus bersikap jujur dalam mengambil keputusan. Dengan keterbukaan seperti ini, karyawan tuh bisa lebih memahami alasan di balik keputusan yang diambil. Dengan transparansi, karyawan lebih mudah memahami alasan di balik kebijakan yang diambil, sehingga mendorong kepercayaan dan mengurangi gesekan antara karyawan dan pimpinan. Yang ketiga itu menjaga komunikasi sesuai budaya organisasi. Biasanya cara pimpinan berbicara dan bertindak ini harus sesuai dengan nilai organisasi. Karena hal demikian bisa membuat karyawan tuh merasa terhubung dan dihargai. Komunikasi yang konsisten dengan nilai-nilai budaya organisasi mereka tuh bisa menjaga agar karyawan mereka merasa terlibat dan dihargai dalam proses menuju tujuan yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi dengan cara-cara seperti itu tuh pimpinan bisa menjaga keseimbangan dan membuat karyawan tetap mendukung tujuan organisasi. Seperti itu. Apakah terjawab, Nara? Terjawab Ihsan, makasih banyak. Oke, ya, dalam budaya organisasi, teman-teman ada yang namanya integritas ya, ada namanya integritas, kemudian ada kepercayaan di dalamnya ya, sehingga ketika misalnya seorang pemimpin ya dihadapkan dengan konflik ya akibat dari apa ketidakseimbangan gitu ya, seorang pemimpin yang efektif dia akan antisipasi terlebih dahulu gitu ya. Sehingga riak-riak tersebut tidak muncul. Jadi sedia payung sebelum hujan gitu ya. Nah, memang ketika seseorang apply job gitu ya, nanti kalau teman-teman udah masuk mata kuliah SDM ya, prosesnya itu kan rekrutmen, ketika organisasi merekrut karyawan gitu ya, tentu dengan kualifikasi dan persyaratan tertentu. Istilahnya gua jual, lu beli gitu kan. Ya inilah saya gitu. Inilah organisasi saya, inilah perusahaan saya. Mereka menjual apa keuntungan-keuntungan kepada para pelamar gitu ya. Dengan cara misalnya gaji di atas UMR, fasilitas apa aja yang akan didapatkan oleh karyawan gitu ya. Nah, sementara si applier ya, pencari job seeker, pencari kerja, mereka juga apa melihat gitu ya, apa yang akan saya dapatkan dari saya bekerja di sana. Ya kalau memang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan, melamarlah gitu ya. Nah, nanti ketika tes seleksi sudah selesai gitu ya, akan ada sesi wawancara di mana, nah di situ perusahaan atau organisasi akan melihat apakah itu ya calon karyawan yang akan masuk ke dalam organisasi itu sesuai dengan kebutuhan organisasi atau tidak. Dan kalaupun tidak, apakah misalkan si job seeker-nya itu bisa apa masuk dalam kriteria yang diinginkan oleh organisasi atau tidak. Nah, itu kan yang dimaksud dengan sedia payung sebelum hujan. Jadi jauh hari ya, organisasi seorang pemimpin yang efektif itu harus sudah memikirkan dari bagaimana merekrut karyawan sehingga ya ketidakseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan organisasi tidak terjadi. Jadi kalau sudah masuk ke dalam organisasi saya, ya ikuti aturan yang sudah dibuat sejak awal kontrak. Nah, gitu ya. Nah, ini penting sekali penandatanganan MOU di awal ya ketika karyawan itu masuk ya mau tidak mau ya suka tidak suka karena kan ada hak dan kewajiban. Hak organisasi memberikan gaji, memberikan sarana prasarana, memberikan jaminan kesehatan misalkan ya. Seperti ini maka kewajiban karyawan adalah seperti apa gitu sehingga apa dalam hal ini pemimpin gitu ya
seharusnya bisa antisipasi melalui itu ya. Dengan budaya organisasi yang ada ya, disampaikan apakah di website organisasi gitu ya, itu harus sudah terpampang nyata ya teman-teman. Makanya visi misi organisasi, perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang profesional yang bagus itu bisa dilihat dari saat ini ya. Bisa dilihat dari websitenya, apakah websitenya itu bertahan gitu ya, selalu update gitu ya, dan mengikuti perkembangan. Karena ada juga misalkan website organisasi yang uploadnya tahun 2017 tidak diperbaharui gitu ya, itu kita bisa bisa menyimpulkan itu perusahaan atau organisasi nggak bagus gitu ya. Tapi yang profesional selalu mengupdate, termasuk ya nilai-nilai sistem kerja yang ada itu ada di sana, sehingga para job seeker ketika mereka akan sebelum mereka memasuki organisasi yang akan mereka apply, itu sudah antisipasi, sudah tahu ini sesuai nggak ya dengan nilai-nilai yang aku punya gitu ya. Sehingga tidak ada benturan antara nilai-nilai pribadi dengan nilai-nilai organisasi ya. Nah, ini banyak sekali teman-teman orang-orang yang sudah dalam kacamata job seeker ya, dalam kacamata job seeker. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada karyawan yang misalkan bekerja di suatu tempat baru aja 2 bulan juga belum, pindah lagi gitu ya. Terus pindah ke perusahaan yang lain baru berapa, belum ada setahun udah pindah lagi, ya, nggak bertahan gitu kan, seperti itu. Nah, dalam kacamata bawahan atau karyawan, jelas dia tidak membaca gitu ya, tidak membaca eh, apa yang dibutuhkan oleh organisasi itu dari saya, dari kita gitu ya. Apa yang bisa kita jual kepada organisasi itu? Apakah terpenuhi gitu ya kebutuhan organisasi dengan kontribusi saya di organisasi tersebut atau tidak? Nah, dalam kacamata organisasi, dalam kacamata pemimpin, ya, maka eh, sesi rekrutmen gitu ya, itu sangat penting untuk memilih supaya nanti tidak salah dalam menerima karyawan. Artinya ketika sudah masuk organisasi ini, nilai-nilai yang ada ikuti, gitu ya, tidak ada protes kecuali misalnya hal-hal yang besar yang insidental yang berkaitan misalnya dengan bencana yang dialami oleh organisasi gitu kan, itu bisa kontekstual ya. Oke, itu ya tambahannya. Silahkan dilanjut. Terima kasih, Mem. Baik, terima kasih Ma'am atas tambahannya. Mungkin izin menjawab dari pertanyaan Nazar yang merupakan pertanyaan terakhir juga. Jadi dari Nazar sendiri bertanya, gimana sih caranya seorang pemimpin bisa mengganti budaya yang udah mengakar dan juga udah ada bahkan sebelum pemimpin itu ada di perusahaan tersebut. Mungkin contoh singkat yang bisa saya kasih di sini eh, dari ini dulu kali ya budaya organisasi di Fakultas Ekonomi sendiri. Fakultas Ekonomi sendiri. Nah, jadi kalau kalian tahu pelaksanaan proker linear yang turunan dari UNJ, semisal PKKMB, terus juga PKMP gitu. Nah, itu tuh dari rumpun atau dari tingkat fakultas terus turun ke rumpun itu, panitianya bagi yang perempuan itu dilarang menggunakan make up. Terus juga yang non hijab itu harus mengunci rambut. Nah, menurut saya itu juga salah satu budaya organisasinya ya dari Fakultas Ekonomi sendiri. Maksudnya naungan Fakultas Ekonomi. Karena kenapa? Karena kalau kita mau lihat di fakultas lain itu panitianya dibebaskan aja. Karena tingkatannya mereka udah panitia. Jadi beda sama peserta. Jadi kalaupun panitia mau make up, rambutnya mau diwarnain atau segala macam pun itu oke-oke aja gitu dengan pelaksanaan prakarya. Itu satu. Nah, mungkin kalau nantinya ada pergantian pemimpin, karena sebentar lagi juga mau ada ini ya, pemilihan, ada pergantian pemimpin, dan pemimpinnya tuh merasa kalau budaya yang seperti itu kurang relevan sama visi ataupun misi dari pelaksanaan program kerja tersebut, itu bisa-bisa aja ya. Jadi diganti asal dia juga apa sih namanya punya visi dan juga tujuan yang ingin dicapai atau mungkin alasan yang konkret gitu. Kenapa menurut dia budaya yang seperti ini tuh harus dihapus atau kenapa menurut dia budaya yang seperti ini tuh harus diperbaharui gitu. Jadi yang nantinya terkena dampak dari budaya tersebut pun juga bisa menerimanya tanpa uh, asal nerima aja gitu. Jadi yang diterima tuh yang menerima budaya pun bisa
masuk gitu, bisa memahami apa yang dimaksud oleh atau apa yang dituju oleh si pemimpin tersebut. Kayak gitu sih paling jawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari Mem kalau ingin menambahkan juga dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Ranita. Ya, betul sekali contoh yang tadi disampaikan oleh Ranita ya, pengalaman Anda memang belum masuk ke dunia kerja, tapi Anda bisa merasakan ya bagaimana budaya di organisasi di lingkungan kampus yang Anda rasakan dan Anda kaitkan itu dengan kepemimpinan yang ada di Fakultas Ekonomi. Oke, nah teman-teman dalam budaya organisasi selalu ingat ya, ada dalam budaya organisasi itu disebut dengan tadi ya, nilai-nilai budaya organisasi yang seorang pemimpin harus pahami bahwa di dalamnya ada inovasi. Ya, selain tadi integritas, trust, kepercayaan, ya juga ada inovasi. Nah, pemimpin sekali lagi yang visioner, yang transformasional gitu ya, dia akan terbuka dengan apa yang namanya inovasi, perbaikan, ide-ide baru ya. Nah, memang akan menjadi PR yang sangat berat dan besar bagi pemimpin yang membawa perubahan, ide-ide baru berganti dari model lama ke model yang baru. Is not easy ya to change all that culture. Nah, tetapi gitu ya, menariknya makanya gitu ya, seorang pemimpin itu teman-teman orang pilihan, tidak sembarangan ya, tidak sembarangan orang yang bisa. Makanya dia yang bisa itu memang harus dia apa berhak untuk menjadi pemimpin ya. Apalagi coba teman kalau misalnya karyawan yang ada dalam organisasi itu adalah old minded ya, close minded. Mereka tipe-tipe orang yang konvensional yang sudah lama berada di zona nyaman, comfort zone. Nah, tidak mau berubah. Usia sudah mau mendekati pensiun, misalnya ya. Kemudian kemampuan, keterampilan teknologi juga tidak bisa mengikuti, ya. Biasanya orang-orang yang seperti ini, gitu ya, itu mereka cenderung untuk agak susah ya diajak, Bapak Nopriansyah, agak susah untuk diajak berubah, termasuk budaya budaya kerja yang tadi melek internet, melek teknologi misalnya ya, itu tidak mudah ya untuk menyadarkan itu. Nah, seorang pemimpin yang efektif di sini dia dengan berbagai strategi dia harus bisa bagaimana caranya kaum-kaum yang comfort zone ini misalnya ya, mau nggak mau mereka harus mengikuti perkembangan, termasuk budaya organisasi yang selama ini tidak ada, berubah menjadi suatu hal yang ada, misalnya, contoh lah ya tentang teknologi lah, karena itu sangat banyak dirasakan ya. Nah, izin misalnya saya di tempat lingkungan kerja saya di dosen gitu ya. Tidak sedikit juga teman-teman rekan-rekan dosen yang sudah sepuh ya. Memang mereka mempunyai keterbatasan dari segi IT. Mereka cenderung agak susah misalnya ya atau tidak mau, tapi tidak banyak ya kalau di FE gitu ya. Nah, itu akhirnya pemimpin ya, pimpinan dia juga tidak bisa memaksakan secara begitu saja gitu ya, atau secara istilahnya hanya sebatas apa arahan atau perintah ya. Ada approach pendekatan-pendekatan yang harus dia lakukan termasuk strategi. Jadi caranya bagaimana? Kalau saya mengamati nih ya pimpinan saya misalnya. Jadi eh, orang-orang atau dosen-dosen karyawan-karyawan yang sudah sepuh itu digiringnya supaya mereka tetap update ya, mereka tetap mengikuti perkembangan teknologi, yaitu dengan memberdayakan karyawan-karyawan yang lebih muda. Nah, gitu ya. Ada mentoring ya, ada tutor. Nah, ini. Jadi disandingkan teman-teman di teamwork kan antara dosen yang sudah senior dengan dosen yang muda. Nah, kan kita tahu dosen-dosen muda, karyawan-karyawannya lebih muda, itu mereka lebih fresh, lebih ready, lebih produktif, lebih terbuka, lebih gampang literally-nya dengan teknologi gitu ya. Nah, itu saling kombinasi dikawinkan. Nah, itu larinya masuknya ke inovasi, teman-teman.
ya. Dan saya melihat itu ya pimpinan-pimpinan saya terutama ya, bagaimana mereka akhirnya ya budaya organisasi yang baru dapat diterima gitu ya. Budaya organisasi tentang perkembangan perkembangan teknologi dan informasi gitu ya, itu mau nggak mau akhirnya diikuti walaupun secara tidak langsung gitu ya, melalui berbagai macam teknik. Nah, kembali ke pertanyaan Nazar, bagaimana cara seorang pemimpin bisa mengganti budaya yang sudah ada gitu? Apakah memungkinkan? Yes, of course gitu ya. Tapi memang itu butuh strategi ya, butuh skill seorang pemimpin. Contohnya seperti tadi ya, bagaimana pimpinan di FEE ya mengkawinkan gitu antara karyawan muda dengan karyawan senior ya. Kemudian hal yang lain ya teman-teman yang saya lihat itu adalah tentang keterlibatan. Bagaimana kalau dulu nih ya, dulu misalnya di FE gitu ya, yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di fakultas itu hanyalah orang-orang itu saja, orang-orang yang katakanlah memang mampu gitu ya secara kemampuan. Tapi sekarang gitu ya, orang-orang yang bahkan mungkin selama ini dianggap tidak pernah kontribusi gitu ya, itu dirangkul, diberi kepercayaan gitu ya. Mereka tidak lagi di zona nyaman yang udahlah yang penting ngajar gitu kan, udahlah yang penting neliti, udahlah enggak begitu gitu. Tapi dengan budaya-budaya yang inovatif yang mengajak mereka ikut terlibat di dalamnya, merasa memiliki organisasi, merasa terlibat dalam organisasi, sehingga muncul rasa loyal, muncul rasa tanggung jawab terhadap amanah yang diemban ya. Jadi caranya adalah dengan itu tadi, pemimpin efektif pasti dia harus bisa menemukan strategi bagaimana si budaya organisasi yang baru itu bisa masuk. Mungkin teman-teman yang lain dalam kaitan tempat kerja yang lain juga bisa ya sharing, memberikan contoh gitu ya. Dan dalam beberapa penelitian ya disebutkan memang tidak mudah ya seorang pemimpin itu mengubah, bahkan sekalipun mengubah gitu ya. Biasanya mereka ada tahapan-tahapan ya. Kalau dalam teori perubahan, teman-teman, ada beberapa tahap untuk mengubah sesuatu itu ya. Ada yang namanya freezing gitu ya, kaum yang freezing, kaum yang membeku, artinya karyawan-karyawan yang sama sekali mungkin tidak punya apa ya, motivasi ya, tidak punya keinginan untuk berubah ya, artinya dia berada dalam kondisi zona nyaman, comfort zone. Nah, ini ada teknik-teknik khusus yang memang harus dihadapi oleh seorang pemimpin ketika menghadapi karyawan yang seperti itu ya. Oke, Nazar, mudah-mudahan bisa memberikan insight. Baik, terima kasih Mem atas tambahannya. Terima kasih juga kepada kelompok penyaji yang sudah memberikan jawaban dari pertanyaan. Mhm. Oke, silakan dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada semua yang sudah bertanya dan kepada Mas Susan yang telah memberikan tambahan dari jawaban-jawaban kami. Mungkin kurang lebih itu saja yang dapat kelompok 6 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan ke Mas Susan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kelompok penyaji dari kelompok 6 ya, yang sudah berusaha keras ya. Kemarin sudah menyiapkan materi, namun karena injury time ya, saya bacanya pagi dan saya rasa itu masih ada hal yang harus dilengkapi sehingga saya cancel kelas tersebut ya. Dan alhamdulillah PJ beserta tim Anda juga segera merespon ya. Baik teman-teman, yang bisa kita simpulkan untuk hari ini bahwa kepemimpinan dan budaya organisasi adalah dua hal yang penting ya, dan keduanya saling berhubungan erat dan tentu memiliki peran yang sangat signifikan dalam kesuksesan sebuah organisasi.
Ingat ya, kepemimpinan yang efektif itu akan mampu mengarahkan, membentuk, memperkuat budaya organisasi yang positif. Nah, tadi ya, kalau saya tanya apakah ada budaya organisasi yang negatif? Ada. Bahkan teman-teman dalam penelitian-penelitian terkini ada yang namanya itu toxic ya, toxic leader atau toxic culture ya, budaya-budaya toksik yang identik dengan budaya-budaya negatif ya. Contoh budaya organisasi yang negatif misalnya apa? Ya, kebiasaan misalnya karyawan yang suka menggibah di jam kerja misalnya ya. Nah, itu kan yang toksik ya. Kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya untuk mangkir misalnya dari pekerjaan itu kan budaya-budaya negatif yang itu juga bisa ditularkan dari satu karyawan kepada karyawan lainnya gitu ya. Nah, di sini fokus kita adalah kepemimpinan yang efektif yang untuk memperkuat budaya organisasi yang positif ya. Karena budaya organisasi itu menjadi dasar, menjadi landasan ya bagi nilai-nilai sistem perilaku dari anggota organisasi ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pentingnya urgensi antara kepemimpinan dan budaya organisasi itu jelas ya. Tadi sudah dibahas oleh presenter ya bagaimana budaya organisasi dan kepemimpinan itu bisa mendorong adaptasi, perubahan, inovasi gitu ya. Sehingga nanti dampaknya adalah tadi komitmen karyawan yang tinggi, kinerja karyawan yang tinggi, produktivitas yang tinggi, inovasi, dan tentu kesuksesan dari organisasi ya, organisasi mampu bersaing itu juga hal-hal yang positif dari hubungan antara kepemimpinan dengan budaya organisasi ya. Baik teman-teman, saya kira cukup ya untuk sedikit tambahan dari saya. Silakan bila teman-teman masih ada pertanyaan terkait dengan materi ini. Ya. Oke, Cindy. Cukup? Cukup, Mem. Saya rasa tidak ada yang bertanya lagi. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi untuk presenter. Pekan depan kelompok berapa, Sin? Kelompok 7, Mem. Topiknya apa? Kepemimpinan dan motivasi. Oh iya, kepemimpinan dan motivasi upcoming ya. Oke, thank you so much. See you next week ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya.